Mungkin ada teman atau tetangga yang punya HP mahal, kendaraan keren, atau rumah mewah. Tapi sebaliknya, kamu gak punya itu semua. Nah, sebagai orang yang berpikiran stoik, kamu belajar buat menghargai apa yang udah kamu punya, daripada bandingin diri kamu sama orang lain. Mungkin kamu bisa merasa lebih bersyukur karena punya teman-teman yang asik, atau pekerjaan yang bisa bikin dirimu enjoy tanpa beban. Nah, di video ini, kita akan belajar bagaimana cara menerapkan pemikiran stoik dalam kehidupan kita. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu, bre. Let's go! Stoikisme adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Ada pula yang mencatat Stoikisme baru resmi muncul pada tahun 108 sebelum Masehi. Nah, setelah Zeno, ada orang-orang hebat seperti Cleanthes dari Assos dan Chrysippus dari Soli yang membantu menjaga aliran ini tetap eksis. Cleanthes nambahin ide tentang etika dan iman, sementara Chrysippus fokus nulis tentang astronomi sebagai doktrin Stoikisme, yaitu telaah tentang perbintangan astronomi. Isi aliran Stoikisme ini lumayan bervariasi, tapi pada intinya ngomongin logika, fisika, dan etika, termasuk teologi dan politik. Nah, yang paling mencolok dalam etika Stoikisme itu adalah konsep apatheia, yang artinya hidup pasrah atau tawakal menerima keadaan di dunia. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Stoikisme populer hingga kurang lebih 5 abad, dari 3 sebelum Masehi sampai 3 Masehi. Fokus filsafat Stoikisme itu adalah dalam bidang etika. Nah, karena relevansinya pada kehidupan manusia dan sistem pemerintahan saat itu, Stoikisme ini jadi salah satu aliran filsafat kuno yang paling sukses dan berpengaruh. Terus, gimana sih cara menerapkan Stoikisme dalam kehidupan kita? Nah, pokoknya Stoikisme itu ngajarin kita buat tetap tenang dan pikiran tetap jernih, meskipun lagi dihadapin sama masalah besar. Intinya, kita fokus saja pada hal-hal yang bisa kita atur, dan gak usah terlalu pusing sama hal-hal yang gak bisa kita atur. Ada beberapa poin yang bisa kita praktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Kebahagiaan sejati adalah memiliki hal-hal yang kita miliki, menghargai apa yang telah kita terima, dan tidak terlalu memikirkan apa yang tidak kita miliki. Kata Marcus Aurelius, salah satu filsuf terkenal dari ajaran Stoik. Artinya, dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan dan kesibukan, seringkali kita melupakan betapa pentingnya untuk bersyukur atas segala yang telah kita miliki. Stoikisme hadir sebagai filosofi yang membantu kita mengarahkan pandangan kita ke arah yang lebih positif dan bersyukur. Salah satu cara praktis untuk menerapkan Stoikisme dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dengan mengambil waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti kesehatan yang masih kita nikmati, hubungan yang baik dengan keluarga dan teman, atau kesempatan untuk mengejar impian kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dalam hidup, daripada membandingkan diri kita dengan orang lain, atau terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Selain itu, Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menerima kebenaran apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan. Ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kita bisa mengubah sudut pandang kita dari negatif menjadi positif, dan melihat setiap pengalaman hidup sebagai bagian dari perjalanan kita yang membentuk karakter kita. Dengan berlatih bersyukur setiap hari, kita dapat mengingat dan menghargai berbagai berkat yang telah kita terima dalam hidup kita. Melalui praktek yang konsisten dan kesadaran akan kebaikan yang ada di sekitar kita, kita dapat mengembangkan sikap yang lebih bersyukur dan mengalami kehidupan yang lebih bermakna. Kebangkitan adalah sifat dari alam semesta. Kehidupan itu sendiri merupakan perputaran berkelanjutan dari naik turun. Ketika kita menjatuhkan, kita harus bangkit kembali. Ketika kita bertindak, kita harus mengambil risiko.
ketika kita merasa lemah, kita harus mencari dukungan. Hanya dengan menghadapi rintangan dan mengatasi kegagalan, kita dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang kuat dan bijaksana. Dalam kutipan tersebut, Marcus Aurelius menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa kebangkitan adalah bagian alami dari kehidupan. Ia mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi tantangan atau kegagalan, kita harus siap untuk bangkit kembali dan terus maju. Dengan demikian, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Gini, di dalam filosofi ini, kita diajarkan untuk melihat hidup sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan naik turun. Meskipun kita bisa jatuh atau mengalami kegagalan, Stoikisme mengajarkan kita untuk yakin bahwa kita punya kekuatan untuk bangkit lagi. Jadi, bayangin aja seperti pas kita lagi main game. Kadang kita kalah, tapi kita bisa respawn dan coba lagi. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Bahkan setiap rintangan yang kita hadapi bisa jadi pelajaran berharga buat masa depan. Jadi, dengan memahami bahwa kebangkitan adalah bagian dari hidup, kita bisa punya semangat dan tekad untuk terus maju. Meskipun terkadang kita harus melewati masa-masa sulit. Jadi, jangan pernah putus asa. Kita punya kekuatan buat bangkit lagi dan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Kita tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada kita, tapi kita bertanggung jawab atas cara kita meresponnya. Kutipan ini sebenarnya mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas cara kita merespon terhadap segala yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang sulit atau hal-hal yang gak sesuai dengan rencana kita. Nah, yang penting adalah bagaimana kita meresponnya. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa mengendalikan cara kita bertindak dan berpikir terhadap situasi tersebut. Jadi, meskipun kita nggak bisa mengubah kejadian-kejadian di masa lalu atau mengontrol masa depan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan meresponnya sekarang. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab atas pikiran dan tindakan kita. Dengan cara ini, kita bisa memperkuat kendali kita atas hidup kita sendiri dan mengarahkannya ke arah yang lebih positif dan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, termasuk di situasi apapun, adalah salah satu tindakan terpenting yang bisa kita lakukan setiap hari. Kutipan ini sebenarnya mengajak kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap situasi yang kita hadapi sehari-hari. Jadi, apapun yang kita lakukan, entah itu pekerjaan, belajar, berinteraksi dengan orang lain, atau hal-hal kecil lainnya, kita diminta untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Intinya, gak perlu mengejar kesempurnaan, tapi yang terpenting adalah kita berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dengan begitu, kita bisa merasa puas dan bangga dengan diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi, teruslah melakukan yang terbaik setiap hari. Hidup tidak diperintah oleh apa yang terjadi padamu, tetapi oleh cara kamu menanggapinya. Kutipan dari filsuf Stoik ini sebenarnya mengajarkan kita untuk mengubah cara kita menanggapi hal-hal yang terjadi dalam hidup. Jadi, daripada mengeluh tentang apa yang telah terjadi atau merasa tidak puas dengan situasi, kita diajak untuk mencoba memahami bagaimana kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Intinya, kita nggak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol cara kita bertindak dan berpikir tentang situasi tersebut. Dengan cara ini, kita bisa memilih untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai alasan untuk mengeluh. Jadi, mari kita berhenti mengeluh dan mulai bertindak dengan bijak terhadap segala yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah punya cukup waktu, tapi kita selalu punya cukup waktu jika mau menggunakannya dengan benar. Kutipan ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Intinya, waktu itu sangat berharga, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Meskipun terkadang kita merasa bahwa waktu terasa terbatas, tapi sebenarnya kita punya cukup waktu jika kita mau menggunakannya setiap detiknya dengan benar. Jadi, pesan ini mengingatkan kita
untuk nggak sia-siakan waktu dengan hal-hal yang nggak penting atau nggak produktif. Daripada buang-buang waktu, lebih baik kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita harus hargai waktu dan gunakan dengan bijaksana untuk mencapai impian dan tujuan kita. Di tengah gejolak kehidupan ini, seringkali kita merasa seperti kapal yang terombang-ambing di lautan yang ganas. Namun, di balik riak gelombang itu, terdapat sebuah filosofi kuno yang memberikan kita arahan dalam menavigasi kehidupan ini dengan bijak. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya, fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menemukan kekuatan dalam ketenangan, kebijaksanaan dalam ketidakpastian, dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Dan terapkan ajaran stoikisme dalam setiap langkah kita. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati adalah memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menghargai kehidupan kita saat ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mungkin isi video ini cukup dalam ya. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.